Halo para lansia. Sejak beberapa tahun terakhir ini, pemerintah menetapkan tanggal 29 Mei setiap tahunnya sebagai Hari Lansia atau Hari Lanjut Usia. Kebetulan, tahun 2025 ini jatuh pada hari Kamis yang bersamaan dengan peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus. Sekaligus, saya mengucapkan selamat memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus bagi Anda yang beragama Kristiani. Saya tergelitik untuk membuat konten ini setelah menerima video kiriman seorang sahabat, Linda dari Medan, yang berisi ucapan selamat Hari Lansia dari Dr. Haji Andi Sofyan Hasdam, SPN. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, setiap tanggal 29 Mei itu diperingati sebagai Hari Lansia Nasional. Mengapa lansia ini penting? Karena usia harapan hidup bangsa Indonesia sudah semakin tinggi. Sekarang ini usia harapan hidup sudah mencapai 75-77 tahun. Artinya jumlah orang lanjut usia semakin banyak. Nah, tentu kita tidak ingin bahwa jumlah lansia yang banyak ini lalu menjadi beban untuk orang lain. Tapi harapan kita bahwa orang lanjut usia ini tetap berhidup berkualitas dan dapat tetap menolong dirinya sendiri. Nah, saudara sekalian, dalam kehidupan kita itu setiap hari terjadi kematian sel. Sel-sel yang mati ini diganti oleh sel baru. Nah, pada lansia kemampuan mengganti sel ini sudah semakin menurun. Makanya kita melihat bahwa pada lansia kita lihat sudah mulai terjadi penurunan daya ingat, pikun, kemudian gerak lambat, otot-otot sudah mulai mengecil karena memang kemampuan pergantian selnya menurun. Nah, yang kedua, pada lansia juga sudah berbagai macam penyakit muncul. Tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penyakit ginjal, kencing manis. Nah, oleh karena itu, ini perlu diketahui oleh teman-teman lansia. Ketika kita memasuki pralansia, umur 50, 55, dan 60 ke atas, itu perlu diperhatikan. Yang pertama, tetap gerak. Tetap berolahraga ringan sesuai kemampuan. Yang kedua, gizi tetap baik. Yang ketiga, harus berobat rutin apabila ada penyakit yang saya sebutkan tadi. Jangan pernah bosan berobat. Nah, yang terakhir, kehidupan pribadi harus tetap bahagia, ya, ibadah yang teratur, kemudian silaturahim dengan teman-teman, karena silaturahim dan rasa bahagia ini penting. Seperti yang saya sampaikan bahwa hormon kebahagiaan yang ada di otak, salah satunya endorfin, itu akan tinggi kadarnya apabila perasaan kita bahagia. Nah, oleh karena itu para sahabat semua, terutama yang lansia, hiduplah berkualitas dan mudah-mudahan kita tidak membebani orang lain. Selamat Hari Lansia. Sekali lagi, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah untuk tetap sehat dan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salut kepada Bapak Dr. Haji Andi Sofyan Hasdam dengan spesialisasi keilmuan di bidang neurologi, yaitu dokter yang bertugas mendiagnosis, menangani, dan merawat penderita penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf, mulai dari otak, saraf tulang belakang, hingga sistem saraf tepi. Di sela-sela kesibukan beliau sekaligus sebagai politisi anggota DPD RI yang dilantik pada tanggal 1 Oktober 2024 lalu, masih sempat peduli dengan memberikan tips kepada kaum lansia. Saya tertarik pesannya tentang kematian sel pada tubuh manusia. Sebagai informasi, sel tubuh manusia itu terdiri dari 60 triliun hingga 100 triliun sel. Jadi, semua organ tubuh kita terdiri dari sel, mulai dari otak, darah, jantung, bahkan rambut sekalipun. Dari jumlah sel sebanyak itu akan mengalami kematian dan pergantian sel sebanyak 452 miliar sel setiap hari. Setiap hari loh. Masalahnya adalah apakah proses pergantian sel itu dapat mengganti semua sel yang mati? Tentu saja tidak, seiring dengan pertambahan usia. Balita misalnya, 1:10.000. Artinya, dalam setiap 10.000 sel, terdapat 1 stem sel yang akan meregenerasi sel tubuhnya. Remaja, 1:100.000. Dewasa, 1:250.000. Dan lansia, 1:2 juta. Itu sebabnya ketika anak balita mengalami luka kecil, proses penyembuhannya mungkin hanya sekitar 2-3 hari saja. Namun,
akan semakin lama proses penyembuhannya ketika remaja, dewasa, apalagi lansia yang mengalaminya. Sebelum melanjutkannya, saya mengingatkan kembali apabila ada anggota keluarga, kerabat, maupun kenalan yang menderita sakit penyakit seperti segala jenis kanker atau tumor, obesitas atau kelebihan berat badan, darah tinggi, jantung, diabetes, baik yang masih ringan maupun yang sudah parah sampai gangren, prostat, sulit memiliki keturunan atau anak, disfungsi ereksi atau impotensi, stroke, baik yang masih baru maupun yang sudah menahun, gagal ginjal hingga menjalani cuci darah, lutut dan persendian, asam lambung akut, GERD, paru-paru, TBC, autisme, Alzheimer, demensia, anak hiperaktif atau ADHD, pendarahan pada wanita, kista dan miom, serta berbagai penyakit lainnya. Silakan menghubungi via WhatsApp saya di nomor 0896 6668 8011. Saya ulangi, 0896 6668 8011. Apa itu stem cell? Stem cell atau pabrik sel inilah yang akan meregenerasi tubuh kita. Anda tentu sudah pernah mendengar betapa mahalnya jika menyuntikkan stem cell ke dalam tubuh kita sendiri. Juga sangat menyakitkan sebab stem cell diambil dari sumsum tulang belakang kita, lalu diekstrak sedemikian rupa untuk mendapatkan stem cell, kemudian disuntikkan ke organ tubuh yang sakit. Sangat mahal, sekitar 600 juta per sekali suntik. Tetapi jangan khawatir, AFC Jepang, perusahaan farmasi non-kimia dengan teknologi nano sudah menghasilkan produk nutrisi super dengan efektivitas dan efisiensi yang hampir sama dengan terapi suntik stem cell yang mahal dan sangat menyakitkan itu. Anda hanya mengonsumsi melalui oral atau mulut saja, as simple as that, segampang itu. Dan Anda akan merasakan organ tubuh Anda akan kembali muda dan berfungsi dengan baik. Produk ini sudah memiliki puluhan hak paten, antara lain regenerasi sel, memperlancar peredaran darah, anti hipertensi, anti pengentalan darah, anti tumor atau kanker, serta mengandung beberapa antioksidan dengan kualitas terbaik. Hubungi saya jika Anda menyayangi orang tua Anda. Stay healthy. Bye.